إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan kenikmatan yang kita persaksikan dan yang kita rasakan dari karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang begitu luas. Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita sebuah karunia yang sejatinya untuk dijaga dan dipelihara, yaitu nikmat hidayah, hidayatul Islam, hidayah iman, hidayah berada di atas sunnah. Ini adalah nikmat yang wajib untuk senantiasa dirawat dan dijaga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala kita akan mengambil beberapa faidah dari bulan Sya'ban. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bulan Sya'ban adalah gerbang dan pintu untuk menuju bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan ini dinamakan oleh orang-orang Arab dengan kata Sya'ban. Tentunya karena ada alasan, ada histori, ada sejarah kenapa dinamakan dengan bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, summiya bidzalika, dinamakan bulan Sya'ban li'anna al-Arab, karena orang-orang Arab pada saat itu kanu yatasya'abun fihi li talabil miyah, mereka berpencar, ya, pergi untuk mencari air. Maka kata Sya'ban diambil dari kata sya'aba,
diambil dari kata sya'aba. Kemudian juga dikatakan tasya'aba karena pada saat itu kabilah-kabilah Arab mereka berpencar ya di gua-gua. Tasya'u bil qabail fil gharat. Berpencarnya para kabilah untuk mencari air di gua-gua. Jadi ini diantara sebab dinamakannya bulan Sya'ban. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang diberkahi. Bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Wa yustahabbu iktsaru siyamu fihi. Yustahabbu iktsaru siyami fihi. Dan dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersandarkan hadis Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu minasyahri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat begitu antusias dan semangatnya dirimu berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi di sini persaksian dari para sahabat melihat bagaimana semangat dan antusias Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan yang dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkat dan dilaporkannya amal salih dan amalan yang lain kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini menunjukkan ya dua alasan kenapa Nabi SAW memperbanyak puasanya. Alasan yang pertama, Nabi mengatakan bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia, kebanyakan orang. Ya. Kemudian alasan yang kedua, Nabi mengatakan karena bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan kepada Rabbul Alamin. Makanya dalam riwayat-riwayat yang lain bagaimana banyaknya puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bercerita tentang kuantitas. Apa itu kuantitas? Jumlah. Ya. Kalau kualitas, kelas nilai. Kalau kita bertanya tentang kualitas ibadah Nabi, nggak usah diragukan. Kita bertanya tentang kuantitas ibadah Nabi, jangan diragukan. Nah, di sini Ummul Mukminin bercerita mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
istaqmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dari full tanggal 1 sampai terakhir. Full, sempurna hanya 1 bulan, bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa yang paling banyak dalam 1 bulan selain di bulan Sya'ban. Lihat, sempurnanya cuma Ramadan. Tapi penuturan Aisyah, ya, seorang sosok yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi, istri Nabi SAW. Jadi tahu ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh para sahabat. Sehingga Aisyah bercerita, 1 bulan full hanya bulan Ramadan, dan mayoritas kebanyakan puasa Nabi itu dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah di bulan Sya'ban. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, ya, ada sebuah poin penting yang ingin kami sampaikan di sini tentang bagaimana para salaf, ya, berbicara tentang puasa. Penjelasan para ulama. Mari kita lihat penjelasan para ulama. Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, fa afdhalus shaum, puasa yang paling utama alla yud'ifal badan, puasa yang tidak melemahkan tubuh manusia. Artinya terus puasa, tidak ada henti-hentinya, hatta yu'jiza amma huwa afdal, sampai puasa itu melemahkan dia dari sesuatu yang lebih utama. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, ketika ditanya kenapa puasanya sedikit, apa jawaban beliau? Innahu yamna'uni min qiraatil Qur'an. Puasa sunnah itu menghalangi saya dari membaca Al-Quran. Tubuh saya lemah dari membaca Al-Quran. Wa qiraatul Qur'ani ahabbu ilayya. Membaca Quran itu lebih saya sukai dan lebih saya cintai. Bukan berarti beliau merendahkan kualitas dan nilai ibadah puasa, enggak. Tapi di sini apa pelajaran penting? Skala prioritas. Skala prioritas. Makanya membaca Al-Quran lebih utama daripada berpuasa. Yang lebih kacau nggak puasa, nggak baca Quran. Ini ya, hancur lebur. Nggak puasa, nggak baca Quran. Ya, aduh, lemah aku baca Quran. Makanya lihat para jamaah, para ulama ketika membahas hukum puasa ketika safar, mereka membagi poin-poinnya. Di antara poinnya adalah apa? Orang yang berpuasa ketika safar membuat dia lemah melakukan ketaatan yang lain, baca Quran dan yang lainnya, hukum puasanya adalah makruh. Dimakruhkan bagi dia berpuasa. Kenapa? Menjadikan dia lemah dari apa? Ibadah-ibadah yang lain, dari baca Quran dan yang lainnya. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, baca Quran lebih utama daripada puasa sunnah. Imam yang 4, kata Ibnu Rajab,
wa qad nassa al-a'immatul arba'ah ala anna talabal ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Satu. Kata Ibnu Rajab, imam yang 4 mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada apa? Salat sunnah. Kedua, was-salatu afdal min as-siyamil mutatawwi'. Salat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Fayakun al-ilmu afdal min as-siyami bi tariqil ula. Maka ilmu itu lebih utama daripada berpuasa. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa ikhwatal iman? Ibnu Sirin mengatakan inna qauman tarakul ilm. Ada sekelompok manusia tidak belajar ilmu. Puasa. Ya, sok nah puasa. Aduh, sok terpuasa be. Nah, sekelompok manusia tarakul ilm, meninggalkan ilmu, wattakhadu maharib. Mereka membuat tempat ibadah. Salat, baca Quran, fasamu wasallau, mereka berpuasa, mereka salat bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wallahi, demi Allah, kata Ibnu Sirin, ma amila ahadun bighairi ilmin illa kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Tidaklah orang yang beramal tanpa ilmu, berbuat tanpa lentera ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Baik, Ustaz, lamun terpuasa nangka bulan Sya'ban ini karena urung metangkan aku belanja kadu lebaran jemaah. Ya, kalau memang tak mampu berpuasa, ya silahkan ibadah yang lain dengan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Dan subhanallah, ada faedah penting yang saya baca dari kitab Lataiful Ma'arif, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Faedah ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para salaf itu menyembunyikan puasa mereka. Kata Ibnu Rajab, ya, wa qad sama ba'du salaf 40 sanah la ya'lamuhu bihi ahadun. Salah seorang ulama salaf dahulu puasa 40 tahun tidak diketahui oleh siapapun, bahkan istrinya dia enggak tahu. Pira tahun? Petang dasa tahun dia puasa enggak diketahui oleh siapa-siapa. Apa rahasianya ini para jamaah? Lihat caranya. Kana yakhruju min baitihi ila suq wa ma'ahu raghifan. Dia keluar ke pasar bawa roti. Roti besar, raghif. Fayatasaddaqu bihima wa yasum fayadhunnu ahluhu annahu akalahuma. Dia bawa keluar, dibagikan kepada orang. Keluarganya di rumah, istri dan anaknya mengira itu adalah bekal dia keluar bekerja, padahal ya dibagi-bagikan. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarnya mengira annahu akala fi baitihi, dia makan di mana? Di rumahnya. Bagaimana cara mereka menyembunyikan keikhlasan? 40 tahun para jemaah. Nangka lemas-lemas seruan tah. Mumbai ini puasa aja loh ini. Lemas-lemas rupanya para jemaah. Kenapa? Saya puasa hari ini. Makanya ya, kalau bulan Ramadan nggak bisa kita sembunyikan. Ini kaitannya dengan puasa apa? Puasa sunnah yang lain. Makanya para salaf dulu
Mereka itu punya trik dalam menyembunyikan puasa. Di antaranya kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza asbahtum sha'iman." Jikalau kalian berpuasa, fa asbihu muddahinin. Hendaklah kalian memakai pelembab. Jadi dulu mereka pakai minyak zaitun dan yang lainnya pelembab untuk melembabkan wajah mereka agar kelihatan segar pada jamaah. Jadi ini sunnahnya para salaf dulu. Ya, Samsul kalau antum puasa sunnah. Nah bagus ruangan ini. Beli pelembab dulu. Ya, beli pelembab. Gosok di wajah agar kelihatan apa? Oh iya, segar. Nanti kalau lemas-lemas belum sarapan pun dikatakan puasa. Yuk, lemas-lemas. Hai, nggak apa-apa di Bali ini. Taib. Waqala Qatadah, yustahabbu lis-sha'im. Ini kata tabi'in. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa an yaddahina, untuk memakai duhan, pelembab. Hatta tadhhaba anhu ghubratus siyam, sampai hilang tanda-tanda dirinya berpuasa. Ya, jangan lemas-lemaskan diri. Ya. Nah, taib, kita lanjut faedah berikutnya. Yaghfulun nasu an siyami syahri Sya'ban. Orang-orang lalai dari puasa Sya'ban. Kenapa? Karena sebelumnya bulan Rajab, bulan haram. Dan puasa di bulan haram pahalanya juga luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, siyamu syahrillahil muharram. Berpuasa pada bulan haram. Ya, terlebih bulan Rajab. Banyak sekali hadis-hadis dhaif dan palsu yang menjelaskan tentang keutamaannya. Al-Imam Ibnu Rajab punya kitab khusus tentang itu, Tabyinul Ajab. Ya, itu judul kitabnya, menjelaskan hadis-hadis keutamaan bulan Rajab. Namun tidak ada satu hadis pun yang sahih, yang sabit, yang menunjukkan puasa Rajab itu ya ada keutamaan khususnya. Saya sudah bahas pembahasan ini di suatu masjid, hadis-hadis dhaif tentang seputar bulan Rajab. Taib. Kemudian faedah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Di sini ada beberapa faedah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, wa fihi dalilun ala istihbabi imarati azmani ghaflatin nasi bit ta'ah. Sunnahnya mengisi, memakmurkan waktu-waktu yang mana manusia lalai dengan beribadah kepada Allah. Waktu-waktu lalai itu diisi dengan apa? Dengan ibadah. Dan pahalanya sangat besar si Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat, beribadah di zaman fitnah pahalanya lebih besar daripada beribadah di zaman-zaman biasa. Pada kondisi normal,
Sekarang orang sibuk dengan situasi di saat ini. Ya, ngomong ini, ngomong itu. Sehingga lebih sibuk dengan omongan-omongan, dengan obrolan-obrolan daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat manusia lalai, pahalanya lebih besar beribadah di saat itu. Ya. Makanya ya, ketika musim fitnah itu membongkar dua watak manusia. Para jamaah, ya. Apa yang pertama? Yang tak pandai agama jadi pinter ngomong agama. Itu zaman fitnah. Kemudian yang kedua, ya, yang bukan ahli jadi ahli dadakan. Itulah dibongkar watak manusia pada saat itu. Dia nggak punya ilmunya, nggak pernah belajar, tapi paling ahli langsung. Ahli musiman. Itulah fitnah itu, ikhwatal iman. Fitnah itu luar biasa. Yang nggak seharusnya ngomong, ikut ngomong, seolah dia lebih pintar daripada ahli. Nas'alullah salamul afiyah. Makanya kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti pahala berhijrah kepadaku. Yang mana kita tahu enggak ada lagi hijrah sekarang. Hijrah yang secara syar'i. Berpindah artinya yang kita hidup di tempat ini enggak ada untuk berhijrah ke negeri tempat yang di situ mayoritas muslim, enggak ada. Sekarang dulu kan Nabi disuruh hijrah oleh Allah Azza wa Jalla dari Makkah menuju Madinah. Dan sekarang berlaku bagi siapa? Orang-orang yang tinggal di negeri kafir yang tidak mampu menegakkan agama mereka. Tapi kita sekarang apakah disyariatkan berhijrah di sini? Ya enggak ada. Tapi berhijrah apa maksudnya? Meninggalkan yang haram. Nah, itu tugas hijrah kita sekarang. Lihat, hijrah ya yang seperti bahasa syariat untuk kita saat ini tidak ada bagi kita, tapi pahalanya ada bagi siapa? Orang-orang yang beribadah di zaman fitnah. Maka ini keutamaan apa? Mengisi waktu lalai dengan apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kepada salah seorang sahabat tentang kalau dia mampu berzikir di tengah malam, karena itu waktu lalai manusia. Mana kebanyakan orang tidur atau orang bangun? Nah, apa kata Nabi kepada salah seorang sahabat? Inistata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Jikalau engkau sanggup termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka jadikanlah dirimu termasuk orang-orang itu. Makanya terkadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Itu yang lebih utama. Baik. Kemudian apa faedahnya? Ikhwatal iman. Menghidupkan waktu di zaman lalai manusia itu dianjurkan. Apa faedahnya? Annahu yakunu akhfa. Ibadah kita lebih tersembunyi. Menyembunyikan ibadah sunnah lebih utama daripada apa? Menampakkannya.
Baik. Kemudian, khotal iman azani Allah wa iyyakum, faidah berikutnya. Min fawaidil amal waqtil ghaflah. Afwan, siyamu syahri Sya'ban afdalu min siyami ashhuril hurum. Puasa di bulan Sya'ban lebih utama daripada puasa di bulan haram. Nah, sedangkan kita mengatakan tadi, apa bunyi hadisnya? Afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan Syahrullahil Muharram. Berpuasa di bulan Muharram, bulan haram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, tapi kita mengatakan tadi puasa Sya'ban lebih utama daripada berpuasa di bulan-bulan haram. Bila bulan haram 4 Samsul, Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Sebenarnya kalau mau ngapal gampang, sebut berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Satu yang tidak. Baik. Apa alasannya? Li'anna syahra Sya'ban ma'a Ramadan bimanzilati sunanir rawatib ma'al faraid. Karena status puasa bulan Sya'ban ya bersama bulan Ramadan itu seperti salat sunnah rawatib disandingkan dengan salat wajib. Salat sunnah rawatib sebelum dan sesudahnya ya sama seperti puasa Sya'ban dilakukan sebelum bulan Ramadan. Wa kama anna sunan ar-rawatib afdal min at-tatawwu' al-mutlaq bis-shalah, fakadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu afdal min siyami ba'da minhu. Demikian pula sebagaimana salat sunnah rawatib lebih utama daripada salat sunnah secara mutlak. Salat sunnah rawatib lebih utama daripada salat sunnah mutlak. Demikian pula puasa sebelum Ramadan dan puasa setelah Ramadan itu lebih utama daripada puasa sunnah secara mutlak. Paham para jamaah? Sedangkan puasa bulan haram ini puasa apa? Sunnah secara mutlak. Nah, bagaimana dengan hadis yang tadi? Makanya dikatakan oleh para ulama, fahuwa mahmulun ala tatawwu'il mutlaq. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Maksudnya adalah puasa-puasa sunnah yang bersifat mutlak. Baik. Kemudian faedah berikutnya, Sya'ban syahru raf'il a'malis sanawi ila Allah Ta'ala. Sya'ban adalah bulan dilaporkannya dan diangkatnya amalan setiap tahunan. Kalau orang kerja kapan dilaporkan? Desember. Sibuk sudah para jamaah. Pegawai kantor, instansi sibuk buat apa? Buat laporan. Tapi kalau ibadah kita, malaikat melaporkan hasil tahunan itu kapan? Di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan, ya, dilaporkannya amalan
itu ada 3 kondisi. 3 kondisi. Yang pertama, ar-raf'ul yaumi, dilaporkannya amalan setiap hari. Kah? Onya-onya ini berapa? Bilang jelo. Tiap hari malaikat ini melaporkan amalan kita. Berapa kali? 2 kali. Fi kulli yaumin marratain. 2 kali. Kapan? Ikhwatal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan malam hari sebelum amalan siang hari. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Sebagaimana hadis Muslim. Kapan? Waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Ya, sore hari malaikat naik membawa catatan. Sekarang kita subhanallah sibuknya minta ampun dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan yang lebih menyedihkan, di musim-musim seperti ini jagoannya nggak menang, murung dia. Alhamdulillah. Nanti dicatat amalannya, si fulan murung karena jagoannya nggak naik. Allahu Akbar. Coba catatannya, si fulan ya sibuk baca Quran, sibuk baca sholawat, sibuk baca ilmu, dia zikir pagi dan petang. Yang satu, oh sibuk lihat lembaga survei katanya. Alhamdulillah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Datang silih berganti kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Yajtami'una fil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Nah, ini menunjukkan hadis tentang apa? Diangkatnya, dilaporkannya 2 amalan kita pada 2 waktu. Waktu salat asar dan waktu subuh. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu di antaranya para salaf Dhahhak mengatakan ya baki akhiran nahar, dia menangis di penghujung hari, mengatakan la adri ma rufi'a min amali, aku tidak tahu apa yang diangkat dan dilaporkan dari amalanku. Yang kedua al-ardul usbu'i, pelaporan bersifat mingguan. Kapan? Hari Senin dan hari Kamis. 2 kali dalam seminggu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'ah marratain. Diangkat dan dilaporkannya amalan manusia 2 kali dalam 1 minggu. Yaumal Itsnaini wa yaumal Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin mu'min. Maka Allah akan ampuni setiap hamba yang beriman. Illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang memiliki hubungan permusuhan.
Taib. Makanya Ibrahim An-Nakha'i, ya, beliau menangis setiap hari Kamis. Ya, menangis mengatakan kepada istrinya, "Al-yaumu tu'radu a'maluna 'ala Allah 'azza wa jalla." Pada hari ini dilaporkannya amalan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Diangkat dan dilaporkannya amalan setiap tahun, yaitu di bulan Sya'ban tadi. Sebagaimana hadis Usamah tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, yaitu bulan dilaporkannya dan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kita kira demikian yang bisa kita sampaikan. Masih ada pembahasan yang lain, mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada malam Selasa insyaallah taala. Nah, silakan azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Silakan ada pertanyaan para jamaah. Kita nggak pernah ada niat bermusuhan, tapi dia memusuhi kita. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, yang penting kita sudah berusaha baik dengan dia, namun dia tetap memusuhi, maka kita bukan termasuk orang-orang yang memusuhi. Karena konteks hadisnya mengatakan bainahuma syahna, di antara keduanya ada permusuhan. Ini kan dari salah satu pihak, bukan dari dua pihak. Makanya qatal iman azani Allah wa iyyakum, ya, terlebih dengan kondisi negeri kita tercinta saat ini pasca pemilu ini, kita harus memahami para jamaah, kondisi bermusuhan, ketegangan, saling benci, saling caci dan yang lainnya tidak akan sampai selesai di dunia ini, akan berlanjut pada hari kiamat kalau tidak diselesaikan di dunia. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Zubair bin Awwam bertanya kepada Nabi SAW, "Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidz dzunub?" Apakah sengketa permusuhan yang terjadi dahulu di dunia akan kita ulang dan dapati pada hari kiamat, di samping kita mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita sendiri? Naam, iya. La yuqarriranna alaikum, persengketaan, permusuhan kalian akan diulang pada hari kiamat, hatta yuaddiya ila kulli dhi haqqin haqqahu, sampai tertunaikan hak yang lain, ya, kepada pemiliknya. Kemudian Zubair mengatakan, wallahi innal amra lasyadid, demi Allah ini adalah perkara yang sangat besar dan tidak jarang gara-gara urusan politik ini orang saling bermusuhan. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Bahkan ya, yang paling sering terjadi debat. Padahal meninggalkan debat akan dijamin surga oleh Nabi SAW. Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, status kita nyinggung orang, menunjukkan kebencian kepada orang, membenci orang, ngomongin orang. Itu saja kerjaan kita tiap hari. Ya, ndak diomongin, dibuatin status. Maka ikhwatal iman, ingat ini, jangan sampai kita bangkrut gara-gara ini. Lebih baik kita berusaha memperbaiki hati kita.
Kata Nabi, innal muflis min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyam wa zakatin wa sadaqah. Dia datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Tapi dia datang dengan dosa, mencaci ini, mencela ini, menuduh ini. Dia makan harta ini, menumpahkan darah ini, maka ditransferlah pahalanya kepada orang tersebut. Ini orang-orang yang merugi. Ya, maka ikhwatul iman, cocok yang lebih selamat adalah diam di zaman fitnah. Idza waqa'atil fitnah, kata Imam Az-Zahabi, jikalau terjadi fitnah, fatamassak bis sunnah, berpegang teguhlah dengan sunnah. Kemudian walzamis samt, senantiasa diam. Ya. Sudah selesai urusannya, para jamaah berdoa, diberikan pemimpin yang terbaik. Itu sudah. Ngapain kita ribut? Kita yang pusing ngemikirin para jamaah. Coba kita yang sibuk mikirin siapa yang naik. Sudah, tinggal kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin negeri tercinta kita ini. NKRI, negeri ya, kita yang mulia, negeri kesatuan Republik Indonesia. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang berpandangan bahwa pemerintah saat ini atau dia sering bermusuhan terhadap pemerintah dan berpikir seolah-olah pemerintah itu dia salah di matanya, dia itu tidak pernah benar. Bagaimana hukumnya seperti itu? Simple, sederhana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka dia bersabar. Itu konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Anas bin Malik didatangi ya oleh orang-orang di zaman itu tentang kekejian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebagaimana kita ketahui, Hajjaj bin Yusuf adalah pemerintah yang pada zamannya terkenal sangat zalim, menumpahkan darahnya kaum muslimin, ratusan ribu nyawa melayang di tangannya. Namun lihat apa nasihatnya? Isbiru, sabarlah, sabarlah. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itu nasihat para sahabat. Iya, kalau kita mengedepankan logika dan perasaan, kita akan mudah menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemimpin. Jadi jangan, kadang kita ini salah paham para jamaah. Naiknya kan cara yang disyariatkan itu ada dua kan, istikhlaf dan pilihan ahlul halli wal aqdi. Itu dua cara yang disyariatkan. Tapi lihat sekarang, ini kan cara yang tidak disyariatkan. Naiknya seorang pemimpin, wajib taat. Buktinya apa? Meskipun seorang budak yang memimpin, wajib taat. Budak boleh jadi pemimpin dalam syarat yang diletakkan oleh agama. Budak itu nggak layak jadi pemimpin. Tapi kalau naik, wajib ditaati. Nah, ini menunjukkan
meskipun cara naiknya pemimpin tidak disyariatkan, namun ketika sudah menjabat wajib apa? Ditaati. Makanya selamatnya akidah Ahlussunnah kaitannya dengan pemimpin para jamaah. Kita berusaha sabar. Dan saya akan bacakan antum ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini renungan bagi kita bersama tentang realita pemimpin. Ya. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Ya, mari kita simak ucapan ini khotal iman sebagai bahan renungan kita. Beliau mengatakan, "Wa ta'ammal hikmatuhu ta'ala." Ya. Perhatikan dan renungkanlah hikmah Allah. Fi an ja'ala mulukal ibad wa umara'ahum wa wulatihim min jinsi a'malihim. Allah menjadikan penguasa para hamba, pemimpin-pemimpin mereka itu bagian dari jenis amalan mereka sendiri sebagai rakyat. Bal ka'anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim. Bahkan amalan mereka nampak melalui wujud-wujud pemimpin mereka. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum. Kalau rakyatnya lurus, pemimpinnya akan lurus. Wa in adalu adalat alaihim. Jikalau mereka sebagai rakyat berlaku adil, pemimpin akan berlaku adil. Wa in jaru jarat mulukuhum. Mereka sendiri sebagai rakyat berbuat zalim, pemimpin mereka juga akan berbuat zalim, dan seterusnya. Makanya yang dikatakan oleh para ulama, pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Nah, maka tidak usah pusing-pusing para jamaah. Kita banyak-banyak berdoa. Nah, kita menasihati bisa diterima belum tentu, tapi kalau Allah mengatakan dia akan berubah, dia pasti akan berubah. Doakan. Allah taala a'lam. Mas Ri. Menyembunyikan puasa. Terus Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara menyembunyikan puasa. Ini pertanyaannya juga di sini. Assalamualaikum Ustaz, ini mirip. Bagaimana cara kita menyembunyikan amalan puasa kita di lingkungan kita atau dalam keadaan diajak untuk makan? Nah, ini mirip pertanyaannya. Ya, katakan saya belum butuh makanan pada saat ini. Nah, itu aja caranya. Ya memang betul belum butuh makanan. Nanti kapan butuhnya? Ketika berbuka. Itu namanya tauriah. Jangan mengatakan kuman lapar. Nah, kalau ini juga bahaya, dia berdusta. Tepong puasa, payu. Ya, tongke yang puasa.